Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas Lab Advance 2, dimana pada video recording hari ini saya akan buatkan recording untuk pembahasan materi section 9 tentang intercompany sales of PPE ya. Dimana di sini kita akan membahas problem 3 ya, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, baik di grup line ataupun yang sudah saya sampaikan di dalam kelas gitu ya, pada saat pertemuan kemarin hari Jumat. Nah, hari ini videonya hanya akan berfokus ya pada pembahasan problem 3. Jadi di sini saya tidak akan mengulang lagi ya pembahasan untuk catatan singkat yang udah saya buatin. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman memang mau memahami materinya dan juga konsepnya, teman-teman bisa menyimak video dari laboratorium TSM ya yang sudah saya berikan di grup line tuh. Nah, kalian boleh simak di situ untuk pembahasan konsep beserta pendahuluannya gitu ya. Jadi di video ini kita hanya akan fokus bahas problem 3-nya aja teman-teman ya. Oke, kalau yang problem 4 kan sudah kita bahas di kelas gitu. Nah, jadi sekarang kita coba bahas problem 3-nya. Nah, ini saya coba split dulu ya screen-nya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu nih ya, kita baca dulu soalnya seperti apa. Torco mengakuisisi 300.000 lembar. Nah, ini teman-teman, 300.000-nya ini saya beri warna merah karena ada ralat nih teman-teman ya. Di sini dimana 300.000-nya ini teman-teman bisa ganti menjadi 600.000 ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di kelas ya. Nah, jadi 300.000 kalian ganti menjadi 600.000. Oke. Saya ulang lagi, Torco mengakuisisi 600.000 lembar saham milik Blinko pada awal tahun 2021 dengan mengeluarkan uang sebesar 4.200.000 US dollar. Nah, pada saat akuisisi terjadi, ekuitas Blinko ini terdiri dari common stock senilai 2.250.000 dengan nilai par $3 per lembar, lalu ada OCC senilai 650.000 dan return earnings-nya 1.150.000. Nah, berikut ini adalah transaksi intercompany aset tetap yang terjadi antara Torco dan juga Blinko. Nah, yang pertama ini ada transaksi atas gedung ya atau building. Lalu yang kedua ada transaksi atas lahan atau land. Dan yang ketiga ada transaksi intercompany atas mesin gitu. Jadi ada 3 PPE yang akan kita bahas di sini ya di problem 3. Terus coba kita scroll dikit ke bawah ya. Di sini ada dibilang bahwa gedung dijual oleh Blinko pada tanggal 14 Januari 2024 kepada PT Makmur dengan harga 250.000. Nah, baik Torco maupun Blinko ini tidak membagikan dividen selama tahun 2022 sampai 2024. Lalu net income Torco dan Blinko untuk tahun 2024 ini masing-masing adalah sebesar 900.000 dan 480.000. Nah, terus coba kita lihat nih, apa sih yang diminta di soal? Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi terkait transaksi intercompany PPE selama tahun 2022 hingga 2024 dengan menggunakan complete equity method. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat ya jurnal untuk eliminasi terkait intercompany PPE menggunakan metode complete equity. Ini beda ya sama problem 4 yang kita bahas di kelas, di mana metodenya adalah menggunakan cost method teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh ya. Kalau misalnya yang kemarin di problem 4 di kelas kita pakainya beginning REP. Nah, kalau sekarang kita ganti aja nih, jadi jurnalnya menggunakan investment in S gitu. Oke. Kalau yang kedua, kita diminta untuk menghitung controlling interest dan non controlling interest untuk tahun 2024. Oke. Sekarang coba kita mulai ya membahas satu persatu untuk problem 3-nya. Yang pertama, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, yang menjadi parent dan menjadi subsidiary itu siapa? Nah, yang menjadi parent adalah Torco ya, dan yang menjadi subsidiary adalah Blinko ya. Terus coba kita cari nih, berapa persen sih persentase ownership yang dimiliki atas Tor terhadap Blink ya, dari parent ke subsidiary. Coba teman-teman lihat nih, Torco di sini dibilang bahwa dia mengakuisisi 600.000 ya, 600.000 lembar saham milik Blinko. Oke, berarti coba kita tulis ya, 600.000 lembar. Nah,
terus berikutnya coba kita cari nih, berapa sih lembar saham yang beredar dari Blinko sebagai subsidiary ya. Nah, di sini coba teman-teman lihat nih. Ya, di kalimat di sini bahwa pada saat akuisisi terjadi, ya, ekuitas Blinko ini terdiri dari common stock senilai 2.250 dengan nilai par sebesar 3 US dollar. Oke, berarti dari sini kita sudah bisa cari tahu ya berapa sih saham yang beredarnya dengan cara 2.250 kita bagi sama 3. 3 ini adalah par value-nya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi kelanjutan kalimatnya, di sini kebetulan tidak ada treasury stock ya. Nah, karena nggak ada treasury stock, teman-teman nggak perlu kurangin nih ya nilai common stocknya. Jadi cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya ada, teman-teman wajib kurangin dulu nih ya sama treasury stocknya ya. Tapi untuk lembaran saham treasury-nya aja ya. Jangan pakai nilai dolarnya mentah-mentah gitu teman-teman ya. Jadi mesti diolah. Berapa sih lembaran sahamnya? Seperti itu. Oke, coba kita cari tahu ya berapa sih persentase ownership-nya. Oke, nah di sini udah kita bisa lihat ya bahwa ownership-nya di sini adalah 80% atas kepemilikan saham Blinko. Nah, sekarang coba kita masuk nih ke jurnal eliminasinya. Kita coba buat satu persatu atas setiap PPE yang ada ya. Jadi kita beresin mulai dari gedung. Kalau gedung sudah selesai kita jurnal semua, kita pindah ke jurnal untuk yang lahan. Baru yang terakhir kita buat jurnal eliminasi untuk yang mesin gitu ya. Kita selesaikan satu persatu untuk masing-masing PPE. Oke, yang pertama ada penjualan atas gedung ya. Nah, dimana di sini teman-teman mesti cari tahu dulu nih ya. Dia ini sifatnya downstream apa upstream. Nah, coba kita baca nih. Di sini dibilang bahwa Thorco ya, Thorco menjual sebuah gedung yang dimilikinya kepada Blinko. Nah, dengan kata lain, di sini kan Thorco adalah parent. Ya, parent menjual gedungnya kepada subsidiary. Maka di sini transaksinya adalah downstream. Itu. Nah, terus coba teman-teman cari tahu nih, berapa sih kapan tanggal intercompany transaction of PPE-nya ini terjadi, teman-teman. Nah, yaitu adalah pada tanggal 1 Januari 2022. Maka teman-teman wajib ya membuat jurnal eliminasinya dari tahun 2022 sampai seterusnya. Dimana kebetulan yang diminta di soal di sini adalah tahun 2022 sampai tahun 2024 gitu. Oke, berarti di sini saya coba tes dulu ya jurnal untuk tahun 2022. Nah, coba kita baca lagi kelanjutan soalnya seperti apa. Nah, di sini Thorco ini menjual gedung kepada Blinko seharga 300.000 ya, seharga 300.000. Yang mana ini adalah nilai dari selling price-nya berarti teman-teman ya, harga jualnya. Lalu berikutnya, gedung tersebut dibeli oleh Thorco pada awal bulan Juli 2017 seharga 700.000. Nah, ini dia memberitahu teman-teman bahwa cost dari gedungnya ini sebesar 700.000 ya, cost awal. Lalu berikutnya, gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Oke. Dari sini kita sudah bisa cari tahu satu persatu informasi untuk buildingnya gitu. Nah, tetapi sebelum kita kerjakan jurnal eliminasinya, kita akan cari tahu dulu nih ya perhitungan-perhitungan untuk transaksi gedung ini supaya kita bisa tahu nih apakah dari transaksi sales of PPE-nya ini dia memperoleh laba atau memperoleh rugi, teman-teman ya. Dia untung atau rugi pada saat penjualan gedungnya ini. Oke. Nah, yang pertama, coba kita cari tahu dulu ya berapa cost buildingnya dari soal yang tadi. Nah, cost buildingnya itu di sini ada dikasih tahu bahwa nilainya sebesar 700.000 ya, yang diperoleh pada awal bulan Juli 2017 senilai 700.000. Lalu berikutnya kita coba hitung nih berapa sih akumulasi atas penyusutan dari buildingnya ini yang sudah berjalan sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 gitu. Nah, di sini kan dia bilang nih bahwa buildingnya diperoleh pada tanggal pada awal bulan Juli 2017. Maka kalau misalnya kita cari tahu ya satu persatu berapa sih depresiasi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Coba kita mulai dari 2017 terlebih dahulu, teman-teman.
Nah, di tahun 2017 karena dia itu memperoleh gedungnya itu di awal bulan Juli 2017, maka depresiasinya dimulai dari bulan Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Artinya sudah berjalan 6 bulan ya untuk tahun 2017 atau setengah tahun. Lalu tahun 2018 1 tahun, 2019 1 tahun, 2021 tahun, hingga akhir tahun 2021 ya, sudah disusutkan juga selama 1 tahun. Nah, baru kita masuk nih pada tanggal yang 1 Januari 2022. Nah, berarti di sini dengan kata lain penyusutannya sudah berjalan selama 4 tahun setengah ya. Nah, maka dari itu kalau misalnya teman-teman cari akumulasi penyusutannya bisa dicari dengan cara sebagai berikut nih ya. Nilai dari cost-nya ini teman-teman kurangin sama nilai residual, di mana nilai residualnya kebetulan adalah 0 ya, sehingga tidak ada nilai residu. Ingat ya, ini kan metodenya menggunakan penyusutan straight line, di mana teman-teman harus kurangin sama nilai residu gitu. Jangan sampai enggak teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya kita bagi sama umur ekonomis dari si buildingnya, di mana nilai ekonomisnya adalah sebesar 10 tahun nih, tanpa nilai sisa ya, 10 tahun. Lalu teman-teman kali sama lamanya tahun si buildingnya sudah disusutkan ya, yang udah kita hitung tadi nih, selama 4,5 tahun. Nah, maka ketemu nih akumulasi depresiasinya sebesar 315.000. Nah, baru kalau misalnya teman-teman kurangin, ketemu nih book value dari buildingnya berapa, yaitu adalah, kita coba rumusin ya teman-teman. Nah, book value-nya menjadi sebesar 385.000. Oke. Lalu berikutnya, coba kita lihat kita coba lihat ya, berapa sih selling price dari si buildingnya ini pada saat dilakukan intercompany transaction. Nah, di sini dibilang bahwa Thor menjual sebuah gedung kepada Blink seharga 300.000. Nah, 300.000-nya inilah yang menjadi selling price. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, dia punya building seharga 385.000, tetapi dijual dengan harga 300.000. Nah, otomatis berarti di sini dia mengalami kerugian ya teman-teman, atau loss. Nah, maka di sini kita bisa cari tahu nih berapa sih kerugian yang dialami gitu ya. Besar 85.000. Nah, inilah yang akan teman-teman gunakan nih angka-angkanya ke dalam jurnal-jurnal, baik general entries maupun di elimination entries gitu ya. Nah, supaya memudahkan gitu ya, nanti untuk mengerjakan elimination entries, coba kita buat dulu nih ya, general entries yang dicatat baik dari sisi parent atau subsidiary itu seperti apa. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita lihat ya, ini kan transaksi atas buildingnya ya. Ini adalah transaksi downstream teman-teman, dimana kalau transaksi downstream yang berperan menjadi penjual adalah parent. Nah, maka dari itu sebagai parent pasti dia akan mencatat adanya penerimaan uang tunai ya, cash di sisi debit sebesar selling price-nya 300.000. Oke. Lalu berikutnya, kalau misalnya teman-teman ingat ya di materi AD2 pada saat kita melakukan penjualan PPE ya, yang sifatnya adalah depreciable assets ya, aset-aset yang dapat disusutkan, maka teman-teman wajib ya menghapus akumulasi depresiasinya. Maka kita hapus nih ACC depreciation-nya di sisi debit. Nilai sebesar berapa? Sebesar 315.000. Nah, lalu berikutnya teman-teman hapus ya nilai buildingnya. Nah, hapus nilai buildingnya sebesar cost ya. Cost awalnya yaitu adalah 700.000. Nah, baru kita lihat nih apakah timbul kerugian atau keuntungan. Nah, tadi kan timbul adalah kerugian, maka teman-teman catat di sini ya, loss on sale sebesar 85.000. Ini adalah pencatatan untuk jurnal umum dari sisi parent. Kalau dari sisi subsidiary yang berperan sebagai pembeli, ya, maka dia akan tahunya, ya, dia membeli sebuah building di sisi debit, dan dia akan mencatat pengeluaran uangnya, ya, cash di sisi kredit. Nilainya sebesar selling price-nya teman-teman ya, harga jualnya 300.000. Nah, seperti inilah jurnal general entries-nya. Nah, sekarang baru
coba kita kerjain ya jurnal eliminasinya untuk tahun 2022. Oke, yang pertama, untuk membuat jurnal eliminasi. Nah, teman-teman wajib nih ya mengeliminasi yang pertama adalah transaksi intercompany sales of PPE-nya terlebih dahulu. Nah, jadi yang dieliminasi pertama kali adalah intercompany sales-nya terlebih dahulu. Nah, di sini berarti kalau misalnya teman-teman mau eliminasi ya intercompany sales of PPE, teman-teman harus hapus dulu nih ya keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi ini. Tadi kan dia timbul nih ada loss on sale, maka teman-teman wajib nih eliminasi loss on sale tersebut yang tadinya muncul di sisi sebelah debit. Maka kalau misalnya teman-teman mau hapus, maka loss on sale-nya menjadi di sebelah kredit. Nilai sebesar 85.000. Nah, lalu berikutnya kita akan anggap ya bahwa transaksi intercompany PPE ini kan tidak terjadi gitu ya. Makanya kita buat jurnal eliminasi. Kalau kita anggap tidak pernah terjadi ya transaksi intercompany sales of PPE ini, maka akumulasi depresiasinya harus kita munculin lagi teman-teman. Karena sebelumnya sempat kita hapus nih di general entry. Makanya sekarang accumulated depreciation-nya kita munculin lagi. Nilainya adalah sebesar 315.000. Dan berikutnya baru kita catat fixed assetnya di sebelah debit ya. Sisanya sebesar kita jumlahin aja teman-teman ya dari total yang ada di sebelah kreditnya. Nah, buildingnya di debit 400.000. Kalau mau teman-teman mau cross check ya, ada satu cara kalau misalnya teman-teman mau cross check apakah nilai buildingnya benar senilai 400.000, teman-teman bisa cek dengan cara ya menselisihkan nilai building yang ada di general entries, dimana tadi buildingnya ada 700.000 dan 300.000. Kalau misalnya tadi teman-teman selisihkan ya, sekarang coba teman-teman selisihkan, maka angkanya adalah sebesar 400.000. Nah, kalau misalnya sudah sama ya angka yang tadi ada di elimination entries dengan selisih yang ada di general entries, maka angka buildingnya sudah benar nih teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sampai salah atau beda, maka teman-teman harus cross check lagi salahnya di mana gitu. Oke, coba kita lanjut ya, kita next ke jurnal eliminasi yang kedua, yaitu adalah kita akan membuat jurnal realized usage-nya ya. Nah, realized usage ini sebenarnya adalah jurnal atas pengakuan ya loss atau gain ya, gain or loss yang terjadi sebelumnya. Tapi sekarang kita coba realisasikan teman-teman ya. Kita realisasikan kerugian atau keuntungan tersebut di tahun yang berjalan karena adanya pemakaian atas si aset tetap tersebut. Nah, karena ada pemakaian dari aset tetap tersebut, maka kan otomatis aset tetap tersebut ya PPE-nya akan didepresiasikan. Nah, tetapi coba teman-teman lihat nih, masalah beban depresiasinya sekarang ada timbul di perbedaan bebannya teman-teman, dimana sekarang si subsidiary sebagai pembeli pasti dia akan mencatat beban depresiasi sebesar 300.000 ya, sebesar nilai dari selling price-nya. Nah, padahal kalau misalnya tadi kita sempat eliminasi ya intercompany sales of PPE-nya, maka seharusnya beban depresiasi yang benar adalah sebesar 385.000 ya. Beban depresiasi yang benar adalah sebesar ini harusnya teman-teman ya, 385.000 dikali sama tarif penyusutan PPE tersebut. Nah, jadi dari sisi konsolidasian sama dari sisi yang seharusnya ya, ini ada perbedaan nih teman-teman ya dari sisi beban depresiasi. Nah, dari sisi konsolidasian berarti kan kita anggap tidak pernah terjadi ya transaksi PPE ini. Maka beban depresiasi yang harusnya terjadi adalah sebesar 385.000 dikali sama rate penyusutannya, bukan 300.000 ini. Maka sebenarnya beban depresiasinya kurang banyak teman-teman ya. Harus kita tambahin lagi supaya dia menjadi sebesar nilai 385 gitu. Nah, sebenarnya yang teman-teman harus lakukan di sini adalah kita menambah ya beban depresiasinya. Depreciation expense pada accumulated depreciation. Oke, karena timbul dari perbedaan nilai buildingnya ini ya. Seperti itu. Oke,
Nah, depreciation expense-nya ini kita akui atau kita buat untuk tahun 2022. Oke. Nah, berikutnya ada satu hal lagi yang harus teman-teman cari di sini sebelum menghitung beban depresiasinya. Nah, di mana di sini kan dia menggunakan metode straight line ya atas penyusutan PPE-nya khusus untuk yang building. Nah, kalau dia menggunakan metode straight line, teman-teman wajib cari tahu terlebih dahulu ya, berapa sih umur ekonomis yang tersisa dari buildingnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih, bahwa umur ekonomis awalnya itu adalah sebesar 10 tahun nih ya, umur ekonomis yang awalnya milik si building 10 tahun. Nah, tetapi sebelumnya sudah pernah disusutkan sebanyak 4,5 tahun. Maka wajib teman-teman selisihkan 10 tahun dikurang 4,5 tahun, maka ketemu ya, sisa umur ekonomisnya menjadi 5,5 tahun. Nah, angka inilah yang harus teman-teman gunakan di dalam melakukan penyesuaian atas gain or loss tersebut di jurnal realized usage-nya gitu. Oke, di sini cara cepatnya adalah teman-teman tinggal sesuaikan aja ya nilai dari loss on sale-nya sebesar 85.000 ini gitu. Atau kalau misalnya itu saya ambil angka dari sini ya, 85.000, lalu teman-teman bagi sama umur ekonomis yang tersisa 5,5 tahun. Nah, terus teman-teman lihat nih di tahun 2022 ini ya, buildingnya sudah disusutkan sebanyak berapa bulan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan lihat di sini ya, transaksi intercompany PPE-nya terjadi pada tanggal 1 Januari 2022. Maka dengan kata lain, si buildingnya ini sudah terpakai selama 12 bulan full di tahun 2022. Maka teman-teman boleh kali sama 12/12. Inilah nilai penyesuaian atas alokasi gain or loss tersebut di jurnal realized usage-nya sebesar 15.455. Oke. Nah, itu untuk tahun 2022. Sekarang coba kita lanjut ke tahun 2023 ya. Nah, di tahun 2023 nah, ini jurnalnya sebenarnya sama-sama aja yang akan kita buat. Nah, cuman mungkin akan ada perbedaan nanti ya di perhitungan dan juga beberapa akunnya teman-teman ya. Tapi intinya jurnal yang kita buat adalah sama, jurnal eliminasi atas intercompany sales of PPE, dan yang kedua adalah jurnal atas realized usage ya, alokasi gain or loss melalui penyusutan PPE seperti itu. Coba kita mulai dari jurnal yang pertama ya. Oke. Kita akan buat jurnal eliminasi intercompany sales of PPE. Yang pertama adalah kita catat building ya. Lalu ada ACC depreciation building. Dan yang terakhir, nah, ini teman-teman harap perhatikan ya. Di sini kan tadi sebelumnya kita catat ada loss on sale. Nah, tetapi sekarang kita akan membuat jurnal di tahun yang berbeda, di tahun 2023 ya. Nah, ini teman-teman nggak boleh lagi nih catat jurnal loss on sale-nya. Tapi harus teman-teman ganti sama akun beginning return earnings atau menggunakan akun investment in S sesuai dengan metode apa yang kalian pakai. Nah, pada problem 3 hari ini kita akan menggunakan metode complete equity. Maka loss on sale-nya teman-teman wajib ganti menjadi investment in S. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah porsi untuk tahun 2022 yang lalu ya. Oke, angkanya sama aja teman-teman ya, nggak ada beda untuk jurnal yang eliminasi intercompany sales of PPE ini. Kalian bisa ikuti aja angka dari tahun lalu. Nah, oh ya, ada satu hal lagi harus saya reminder kepada teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman ingat ya, di penjualan building ini kan sifatnya adalah downstream. Nah, karena dia merupakan penjualan downstream,
Maka pada saat kita membuat jurnal di tahun-tahun berikutnya, ini teman-teman nggak perlu akui adanya NCI atau non-controlling interest, karena ini adalah transaksi downstream ya, di mana laba atau ruginya ini merupakan hak penuh atas milik si parent 100%. Ya, tidak ada porsi untuk NCI untuk transaksi yang sifatnya downstream. Seperti itu. Kalau misalnya nih kita mengerjakan transaksi upstream, nah baru di sini teman-teman munculin nih ada NCI sebesar berapa sekian persen gitu ya, tergantung dari kepemilikan si parent dan juga porsi dari NCI-nya kayak gitu. Nah, coba kita lanjut ya ke jurnal yang berikutnya. Nah, jurnal berikutnya sama, kita akan membuat jurnal untuk yang realized usage. Nah, di mana di sini teman-teman bisa ikutin aja. Jurnalnya sama seperti tahun lalu, ada depreciation expense. Nah, tetapi depreciation expense ini harus teman-teman ganti periodenya menjadi tahun 2023. Lalu ada accumulated depreciation di sebelah kredit. Dan teman-teman wajib akui lagi ya, beban depresiasi di tahun yang sebelumnya nih, untuk tahun 2022. Tapi karena dia merupakan beban di tahun lalu, ingat nih teman-teman nggak boleh catat lagi sebagai expense, tetapi harus diubah menjadi beginning RE parent atau investment in S. Nah, kita ganti menjadi investment in S ya teman-teman, sesuai dengan metodenya, yaitu adalah complete equity method. Ini adalah untuk tahun 2022 yang lalu. Oke. Nah, untuk tahun 2022 yang lalu, teman-teman bisa ikutin aja nih ya angkanya dari yang tahun lalu. Nah, baru sekarang kita hitung lagi nih beban penyusutan untuk tahun yang 2023 saat ini, dimana sebenarnya cara perhitungannya sama aja, dimana teman-teman hitung dari gain or loss yang timbul di jurnal eliminasinya sebanyak 85.000, lalu teman-teman bagi sama umur ekonomis yang tersisa nih sebanyak 5,5 tahun, lalu kalian kali sama penyusutan yang telah berjalan selama tahun 2023, yaitu adalah sebesar 12 bulan ya, atau 1 tahun penuh. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman bisa jumlahkan nih untuk ACC depreciation buildingnya. Nah, ini adalah jurnal yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Nah, coba kita lanjut ya untuk jurnal tahun terakhir nih, 2024. Oke. Nah, tapi khusus untuk tahun 2024, coba teman-teman simak nih di soal, bahwa dia sempat bilang gedung dijual oleh Blingko pada tanggal 14 Januari 2024 kepada PT Makmur dengan harga 250.000. Oke. Di sini berarti di tahun 2024 sudah tidak ada lagi ya building tersebut, baik di pencatatan parent maupun di pencatatan subsidiary. Artinya apa? Gedungnya ini sudah berhasil terjual ke pihak ketiga. Nah, nanti di tahun 2024 berarti gain or loss yang sempat timbul sebelumnya ini sebesar 85.000 ini sudah boleh direalisasikan teman-teman ya, sudah boleh direalisasikan. Nah, oleh karena itu sekarang coba akan kita cari tahu ya, berapa sih gain or loss yang boleh direalisasikan tersebut gitu. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita buat nih ya, realized loss, karena sudah berhasil terjual ke pihak ketiga sebesar unrealized loss yang tersisa. Nah, jadi gini teman-teman, tadi kan kita sempat mengeliminasi gain or loss sebesar 85.000. Nah, ini karena masih bersifat unrealized teman-teman ya, belum boleh diakui, makanya gain or loss-nya kita hapus kembali. Nah, tetapi seiring dengan pemakaian atau penyusutan dari building tersebut, ini kita akui laba atau ruginya secara bertahap teman-teman, dimana untuk tahun 2022 ini sudah kita akui ya kerugian tersebut sebesar 15.000 melalui akun depreciation expense. Itulah kenapa kita namainnya sebagai realized usage teman-teman di sini ya, karena ini sebenarnya adalah pengakuan atau realisasi atas gain or loss secara bertahap melalui penyesuaian penyusutan PPE seperti itu
Ya, jadi dari 85.000 ini 15.000-nya sudah kita akui di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 ada lagi nih ya, realized usage-nya sebesar 15.000. Nah, sekarang di tahun 2024 karena PPE-nya sudah berhasil terjual ke pihak luar ya, ke pihak ketiga, maka loss on sale-nya ini sudah boleh teman-teman akui ya. Dimana kita akan catat dia dengan akun loss on sale di debit dan investment in S di kredit. Nah, ini kita catat sebagai loss on sale karena sekarang kita mau mengakui, kita mau merealisasikan teman-teman ya, kerugian yang sempat timbul 85.000 ini. Tapi nggak boleh diakui semuanya teman-teman, karena sempat kita realisasikan nih sebesar 15.000 melalui depreciation expense dan 15.000 juga nih di tahun 2023 melalui akun depreciation expense. Maka kalian harus catat angkanya sebesar 85.000 dikurang dengan 15.000 dan 15.000 lagi di tahun 2023 seperti itu. Nah, maka angkanya menjadi sebesar 54.091 nih untuk tahun 2024. Nah, kalian nggak perlu lagi membuat jurnal eliminasi ini ya untuk yang intercompany sales of PPE maupun untuk yang realized usage. Kenapa? Karena transaksi penjualan ke pihak ketiganya itu terjadi di awal Januari 2024, yang mana artinya adalah PPE-nya belum sempat disusutkan teman-teman, dan kita tidak membuat intercompany sales of PPE lagi karena PPE-nya sudah tidak ada nih ya di pencatatan sampai dengan akhir tahun 2024 seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang building sudah selesai sampai di sini teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya coba kita lihat ya, transaksi yang kedua. Nah, transaksi yang kedua ini ada untuk yang lahan atau land. Nah, dimana untuk yang land ini kita coba catat dulu ya, kita tulis dulu ada sale of land. Nah, sekarang coba kita tentuin ya, ini penjualan tanahnya ini merupakan transaksi upstream atau downstream teman-teman ya. Nah, coba kita baca dulu di soal seperti apa. Sebuah lahan dibeli oleh Thorco senilai 240.000 pada tanggal 5 Januari 2023. Lahan tersebut memiliki nilai buku sebesar 230.000. Nah, di sini kan dibilang bahwa sebuah lahan dibeli oleh Thorco, dibeli oleh parent. Nah, dengan kata lain, yang berperan sebagai penjual saat ini adalah si Blinko atau subsidiary-nya. Nah, karena yang menjual adalah subsidiary, maka dengan kata lain, ini adalah transaksi upstream teman-teman ya. Karena yang menjual adalah subsidiary, seperti itu. Nah, coba teman-teman lihat lagi ya, tanggal dari intercompany sales of PP-nya ini kapan? Yaitu adalah pada tanggal 5 Januari 2023. Nah, maka dari itu jurnal eliminasi yang wajib kita buat adalah untuk tahun 2023 dan 2024 saja ya. Oke, yang pertama coba kita buat ya untuk tahun 2023. Nah, di sini coba kita hitung-hitungan terlebih dahulu ya untuk mencari tahu apakah dari transaksi intercompany sales of PPE ini untuk yang land ini timbul keuntungan atau kerugian seperti itu. Nah, yang pertama coba kita cari tahu dulu ya untuk book value dari land-nya. Nah, dimana di sini kalau misalnya teman-teman baca, ini book value awal untuk tanahnya ini adalah sebesar 240.000 ya. Lalu teman-teman langsung cari aja selling price-nya berapa ya, teman-teman nggak perlu kurangin sama accumulated depreciation karena tanah itu nggak disusutkan ya teman-teman. Tanah itu non depreciable asset gitu, makanya tidak ada penyusutan. Nah, coba teman-teman lihat nih berapa selling price untuk tanahnya, yaitu adalah sebesar kebalik ya teman-teman. Nilai buku dari landnya adalah sebesar 230.000. Nah, ini saya kebalik teman-teman ya, book value nya sebesar 230.000. Nah, selling price nya baru 240.000. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, coba teman-teman lihat nih. Kan selling price-nya sebesar 240.000 ya.
dia jual tanahnya 240.000, tapi sebenarnya nilai dari tanah tersebut hanya sebesar 230.000. Nah, dengan kata lain berarti dari transaksi intercompany sales of land ini terdapat keuntungan sebesar 10.000. Nah, 10.000 inilah yang nanti akan kita eliminasi ya, di jurnal tahun 2023 dan 2024. Nah, coba kita buat ya jurnal yang general entries-nya dari sisi parent sama subsidiary untuk memudahkan kita dalam membuat jurnal eliminasi. Nah, yang pertama dari sisi parent. Nah, ingat ya teman-teman, transaksi land ini sifatnya adalah upstream, dimana kalau transaksi upstream berarti di sini parent bukan berperan sebagai penjual, tetapi berperan sebagai pembeli atau buyer. Nah, maka dari itu sebagai buyer dia akan mencatat adanya penambahan land di sisi debit dan adanya pemakaian uang cash nilai sebesar selling price sebesar 240.000. Lalu berikutnya dari sisi subsidiary sebagai penjual ya, maka dia akan menerima uang tunai. Lalu ada tanah yang dia keluarkan dari sisi pencatatan dia. Dan ada keuntungan sebesar 10.000 ya, gain on sale di sisi kredit. Angka-angkanya teman-teman tinggal ikutin aja dari perhitungan di atas. Nah, seperti ini nih untuk jurnal general entries-nya. Nah, berikutnya coba kita masuk ke jurnal eliminasi ya teman-teman. Nah, di sini lebih simpel untuk yang tanah ya, karena dia merupakan non depreciable assets, maka di sini nggak ada accumulated depreciation ya teman-teman. Kita hanya akan langsung menjurnal ya untuk gain on sale di sisi debit dan land di sisi kredit ya, karena nggak ada accumulated depreciation. Gain on sale sebesar 10.000 dan landnya sebesar 10.000. Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Nah, untuk yang tahun 2023 ini kita nggak buat jurnal realized usage ya teman-teman, karena land ini tidak disusutkan, makanya kita tidak membuat jurnal realized usage-nya. Nah, dengan kata lain kita bisa lanjut nih ke jurnal tahun 2024 ya. Nah, di jurnal tahun 2024 ini teman-teman coba lihat nih, tadi kan sebelumnya sempat ada gain on sale ya. Nah, sekarang teman-teman membuat jurnal yang sama lagi ya, jurnal eliminasi atas intercompany sales of PPE, tapi kalian nggak boleh lagi mencatat gain tersebut ya. Gainnya harus teman-teman ubah nih menjadi investment in S. Nah, lalu teman-teman coba lihat nih, ini kan transaksi sale of land-nya adalah upstream. Nah, kalau upstream berarti porsi gain or loss-nya ini harus dibagi nih untuk parent dan juga untuk NCI. Nah, maka dari itu di sisi debit kita munculin ya porsi untuk NCI-nya berapa kayak gitu. Nah, baru di sisi kredit ada land. Angkanya teman-teman ikutin aja dari jurnal tahun sebelumnya, ada 10.000 untuk land. Nah, sedangkan investment in S dan NCI-nya ini teman-teman harus akui sebesar persentase masing-masing. Kalau untuk parent berarti kita akui sebesar 80%. Tetapi untuk NCI adalah sebesar 20%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini coba saya kasih note kecil ya. Ini adalah untuk tahun 2022 yang lalu. 2023. Untuk transaksi yang penjualan tanah ini sudah selesai ya teman-teman, sampai di sini di tahun 2024. Nah, berikutnya coba kita lanjut ya untuk transaksi PPE yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu terkait dengan mesin. Oke, ada sale of mesin. Nah, coba teman-teman kita baca dulu ya soalnya. Pada tanggal 8 Januari 2024 Blingko berhasil menjual 3 unit mesin kepada Thorco dengan harga 175.000 per unit, di mana mesin tersebut diperoleh oleh Blingko
pada tanggal 1 Januari 2022 dengan total nilai 780.000 dan disusutkan selama 5 tahun menggunakan metode saldo menurun berganda. Oke. Dari sini coba teman-teman lihat nih ya. Ini transaksinya bersifat downstream atau upstream. Nah, teman-teman bisa baca dari sini ya. Blingko berhasil menjual 3 unit mesin kepada Torco. Ya, yang berperan sebagai penjual di sini adalah subsidiary. Maka dari itu sifat dari transaksi ini adalah upstream, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, terus coba teman-teman cari tahu nih, kapan tanggal akuisisi atas mesin tersebut ya, secara intercompany. Nah, di sini dibilang bahwa tanggal intercompany sales of PPE-nya adalah pada tanggal 8 Januari 2024. Nah, maka teman-teman cukup membuat jurnal untuk tahun 2024 saja. Nah, seperti itu. Oke. Coba sekarang kita mulai hitung-hitungan ya teman-teman, untuk mencari tahu apakah dari transaksi ini timbul gain or loss. Nah, yang pertama coba kita catat dulu ya. Cost dari mesinnya berapa. Untuk cost dari mesinnya, teman-teman bisa cari tahu pada kalimat yang kedua ini ya. Mesin tersebut diperoleh Blingko pada tanggal 1 Januari 2022 dengan total nilai 780.000. Nah, ini adalah cost dari mesinnya. Lalu berikutnya coba kita cari tahu ya, berapa accumulated depreciation-nya. Karena ini merupakan depreciable asset ya. Asetnya dapat disusutkan. Nah, tetapi sekarang kita coba cari tahu ya penyusutan untuk setiap tahun, karena di sini kebetulan metode penyusutannya adalah saldo menurun berganda atau double declining. Nah, maka dari itu sekarang coba kita cari tahu ya penyusutan mulai dari mulai untuk tahun 2022 nih teman-teman ya, karena awal perolehan mesinnya di tanggal 1 Januari 2022. Oke. Nah, ini untuk mencari depresiasi menggunakan double declining, saya harap teman-teman nggak lupa ya, dimana caranya adalah cost dari mesinnya teman-teman kali sama rate penyusutan double decliningnya, dimana caranya adalah 200%, lalu teman-teman bagi sama umur ekonomisnya ya. Teman-teman nggak perlu kurangin ya cost sama nilai residual untuk metode double declining, jadi bisa langsung dikali sama tarif penyusutan double decliningnya. 200% kita bagi sama total umur ekonomisnya, dimana umur ekonomisnya sebesar 5 tahun ya, maka teman-teman bagi sama 5. Nah, ketemu penyusutan untuk tahun 2022 adalah sebesar 312.000. Lalu coba kita lanjut ya, depresiasi untuk tahun 2023. Dimana caranya adalah teman-teman cari tahu dulu ya berapa book value-nya, yaitu adalah 780.000 kita kurang sama 312.000 atas penyusutan tahun kemarin, lalu kita kali sama 200% dan kita bagi sama 5 tahun ya. Ini adalah rate dari penyusutan double declining-nya. Oke. Nah, ini teman-teman sudah selesai ya mencari accumulated depreciation-nya, cukup sampai dengan tahun 2023 saja. Untuk tahun 2024 tidak perlu. Oke. Saya pindahin ke sini ya. Nah, baru hilang. Oke. Gak apa-apa deh. Sebentar teman-teman, saya coba fix dulu. Nah, oke, sekarang coba kita totalin ya berapa accumulated depreciation-nya. Nah, total adalah sebesar 499.000. Nah, sekarang teman-teman coba cari tahu berapa book value dari mesinnya ya. Nah, ini teman-teman tinggal kurangin aja cost dikurang sama akumulasi penyusutan. Nah, ketemu book value-nya 280.000. Lalu coba teman-teman kurangin sama selling price-nya, dimana untuk selling price ini teman-teman bisa lihat ya pada kalimat pertama, dimana Blingko ini
berhasil menjual 3 unit mesin kepada Torco dengan harga 175.000 per unit. Nah, berarti di sini teman-teman caranya adalah 3 dikali dengan 175.000. Nah, ketemu selling price-nya adalah 525.000. Oke, berarti dari sini teman-teman udah bisa analisis ya, apakah dia memperoleh keuntungan atau kerugian. Nah, karena selling price-nya lebih tinggi daripada book value, maka dia akan memperoleh gain on sale ya teman-teman, atau untung. Nah, untungnya adalah sebesar 244.000. Oke, sorry, pencet save. Nah, sekarang coba kita buat ya jurnal general entries baik dari sisi parent maupun dari sisi subsidiary. Nah, untuk parent, karena dia adalah transaksi bersifat upstream, maka parent di sini akan berperan sebagai pembeli, sedangkan subsidiary-nya yang berperan sebagai penjual. Nah, untuk yang parent, dia akan mencatat di general entries adalah penambahan mesin di debit dan adanya pemakaian uang cash di kredit. Angkanya sebesar dari selling price-nya ini ya, 525.000. Lalu berikutnya untuk yang subsidiary sebagai penjual. Nah, di sini karena dia berperan sebagai penjual, maka dia akan mencatat adanya uang masuk. Nah, lalu accumulated depreciation-nya akan dihapuskan di sisi debit. Lalu mesinnya akan dihapuskan juga di sisi kredit. Dan sisanya akan kita catat sebagai gain or loss. Nah, tapi di sini kasusnya adalah gain on sale ya teman-teman. Maka kalau gain on sale kita catat di sebelah kredit. Nah, untuk angka-angkanya teman-teman tinggal pindahin aja nih. Kalau gain on sale teman-teman pakai angka dari gain on sale. Untuk cash-nya teman-teman pakai angka selling price. Accumulated depreciation-nya teman-teman pakai dari total accumulated-nya. Lalu mesin teman-teman pakai sebesar 780.000 ya, cost awalnya. Nah, seperti itu. Oke. Aduh, kepencet lagi, sorry teman-teman ya. Nah, berikutnya coba sekarang kita buat nih jurnal eliminasinya untuk tahun 2024. Yang pertama, coba kita buat dulu jurnal untuk mengeliminasi intercompany sales of PPE-nya. Nah, yang pertama adalah teman-teman hapuskan dulu ya gain or loss yang timbul, dimana tadi kan timbul gain di sisi kredit. Sekarang teman-teman hapus nih keuntungannya di sisi debit, yaitu sebesar 244.000. Lalu berikutnya teman-teman munculkan lagi ya accumulated depreciation yang sebelumnya sempat dihapuskan di sisi kredit. Nah, sisanya teman-teman alokasikan untuk PPE yang bersangkutan ya, atau mesin. Itu adalah nilai sebesar 255.000. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau cross check apakah angka mesinnya benar 255.000. Nah, teman-teman cari tahu aja nih selisih dari angka yang ada di general entries, yaitu ada 780.000 kita kurang sama 525. Nah, angkanya sama ya teman-teman, sebesar 255.000. Oke, berikutnya yang akan kita buat adalah jurnal terkait dengan realized usage. Nah, kenapa kita buat jurnal realized usage? Karena untuk tahun 2024 tentunya mesinnya akan kita susutkan teman-teman. Nah, dari penyusutan ini kita boleh akui adanya gain yang terrealisasi atas selisih nilai mesinnya teman-teman ya. Nah, karena coba teman-teman lihat nih, kita kan mengakuisisi atau melakukan intercompany sales of PPE-nya itu di tanggal 8 Januari 2024. Nah, maka dari itu pasti sudah berjalan nih depresiasinya selama 1 tahun penuh. Nah, ini teman-teman wajib melakukan realisasi nih atas penyusutan dari mesin tersebut ya. Nah, di sini teman-teman yang harus diperhatikan adalah di sini kan metode penyusutannya adalah menggunakan double declining. Nah, karena metodenya adalah double declining, ini khusus nih teman-teman, berbeda sama metode straight line, dimana kalian harus menggunakan tarif penyusutan yang awal atau umur ekonomis awal ya, bukan mencari umur ekonomis yang tersisa seperti itu.
Jadi ini agak berbeda dengan metode straight line ya. Ini khusus untuk yang double declining saja teman-teman. Sehingga untuk tarif penyusutannya sama seperti di awal, yaitu adalah 200%. Kita bagi dengan 5 tahun nih. Nah, seperti yang di sini ya. Sehingga tarif penyusutannya adalah 40%. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman catat beban depresiasinya itu di sisi debit atau kredit. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan selling price-nya sebesar 525.000. Nah, pasti nilai inilah yang akan menjadi basis dasar ya dalam melakukan angka depresiasi untuk si parent-nya ya sebagai pembeli. Nah, sedangkan kalau dari sisi konsolidasian, karena transaksi ini dianggap tidak pernah terjadi, maka yang seharusnya dicatat sebagai beban depresiasi adalah yang angka 280.000 ini teman-teman, bukan yang 525.000 ini. Nah, dengan kata lain, beban depresiasinya ini adalah terlalu tinggi ya, terlalu over. Depreciation expense-nya terlalu tinggi. Maka teman-teman wajib kurangi di sisi kredit. Nah, seperti ini. Nah, karena kita catat depreciation expense-nya di sebelah kredit, maka temannya di sebelah debit adalah accumulated, ACC depreciation mesin. Nah, ini adalah beban depresiasi untuk tahun 2024. Nah, caranya adalah teman-teman alokasiin nilai gain on sale-nya ini. Nah, terus kita kali sama tarif penyusutan double declining-nya ya, sebesar 40%. Nah, seperti ini. Ketemu ya, nilai dari realisasi atas gain on sale-nya ini sebesar 97.000 nih. Nah, inilah jurnal di tahun 2024 yang diperlukan. Oke. Untuk jurnal eliminasi semuanya sudah selesai kita buat. Nah, berikutnya coba kita lanjut ya ke poin yang B. Itu adalah melakukan perhitungan controlling interest dan non controlling interest untuk tahun 2024. Nah, tapi yang pertama, coba kita mulai dari subsidiary terlebih dahulu. Nah, supaya kita tahu nih berapa sih net income yang nanti bakal disalurkan kepada parent. Seperti itu. Oke. Yang pertama, kita coba catat dulu ya, berapa sih net income yang dimiliki oleh subsidiary atau Blingco. Nah, di sini coba teman-teman baca ya. Net income untuk Thorco dan Blingco ini masing-masing adalah sebesar 900.000 dan 480.000. Oke, berarti net income Blingco adalah sebesar 480.000. Nah, lalu berikutnya, dari net income ini, teman-teman wajib melakukan adjustment ya, atau penyesuaian. Penyesuaian terkait dengan apa? Terkait dengan transaksi-transaksi yang bersifat upstream dan khusus untuk tahun 2024. Nah, ini ya teman-teman petunjuknya atau hint-nya. Upstream 2024. Nah, coba teman-teman cari nih. Transaksi upstream ada untuk PPE yang mana aja. Nah, yang pertama adalah transaksi untuk land ya, penjualan tanah. Lalu yang kedua adalah transaksi untuk penjualan mesin. Nah, coba kita lihat nih untuk yang tanah terlebih dahulu di tahun 2024, apakah terdapat akun beban expense atau gain or loss yang kita catat di tahun 2024. Nah, ini kan nggak ada ya teman-teman, makanya kita nggak perlu lakukan adjustment nih, akunnya nggak ada expense atau revenue di sini, maka kita nggak perlu catat teman-teman ya, kita nggak perlu catat di adjustment. Kita bisa next ke tahun 2024 nya. Nah, untuk yang 2024 di PPE yang mesin di sini, nah teman-teman lihat nih, ada akun gain on sale ya, akun yang langsung menuju ke revenue atau expense ya di tahun yang bersangkutan. Lalu ada akun depreciation expense. Nah, coba saya kasih ini ya teman-teman, saya kasih tanda dulu. Yang pertama ada gain on sale, dan yang kedua ada depreciation expense. Nah, ini akan mempengaruhi net income nih teman-teman, harus di adjust net income-nya. Nah, yang pertama adalah
gain on sale, dimana ini sebenarnya adalah timbul dari unrealized gain from sale of machine ya, dimana gainnya ini kita hapuskan karena belum boleh direalisasikan atau sifatnya masih unrealized. Nah, di sini kita akan catat sebesar minus 244.000. Kenapa minus? Karena kan posisi gainnya ada di sebelah debit. Karena gainnya kita catat di sebelah debit, maka artinya ini akan mengurangi net income, teman-teman. Ya, jadi anggapannya seperti itu kalau mau mudah memahaminya. Ya, ingat ya bahwa kalau misalnya gain or loss itu timbul di sebelah debit, dia pasti akan mengurangi net income. Makanya kita beri tanda minus. Lalu berikutnya yang depreciation expense ini timbul atas realized usage of machine ya. Realized gain from usage of machine. Dimana di sini adalah posisinya di sebelah kredit. Nah, kalau di sebelah kredit berarti di sini akan menambah net income, teman-teman. Maka nggak perlu dikasih tanda minus. Oke. Nah, ini kan udah nggak ada lagi ya untuk yang mempengaruhi net income si Blinko untuk transaksi upstream di tahun 2024. Maka untuk adjustment sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang coba kita cari tahu ya berapa adjusted net income-nya. Nah, ini teman-teman tinggal selisihin aja ya. Tinggal disam aja. 480.000 kita jumlahkan dengan minus 146.000. Nah, maka adjusted net income-nya menjadi 333.000. Nah, inilah yang akan kita salurkan nih net income-nya kepada parent dan juga kepada NCI. Kalau parent kita akan berikan sebesar 80% dan NCI kita akan berikan sebesar 20%. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang coba kita lanjut ya untuk yang sisi parent. Nah, untuk yang parent sekarang coba kita mulai dulu ya dari mencatat net income yang diperoleh oleh Thorco, di mana net income-nya sebesar 900.000. Nah, lalu berikutnya kita juga wajib mencatat transaksi adjustment terkait dengan transaksi downstream di tahun 2024 saja. Nah, coba kita cari ya transaksi yang sifatnya downstream untuk tahun 2024. Nah, ada nih transaksi terkait dengan penjualan building, di mana di tahun 2024 kita ada catat ya realized loss karena sudah berhasil terjual ke pihak ketiga. Nah, ini berarti kita boleh tandain teman-teman ya menggunakan marking di sini. Nah, ini teman-teman wajib catat ya ke dalam adjustment dari sisi parent, di mana keterangannya adalah realized loss from sale of building ya. Angkanya adalah sebesar 54.091. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini angkanya ada di sebelah debit. Nah, karena dia ada di sebelah debit, pasti dia akan mengurangi net income, teman-teman. Nah, makanya di sini kita harus berikan dia tanda negatif ya, karena mengurangi net income. Oke. Berikutnya, karena nggak ada lagi ya transaksi downstream yang di tahun 2024 yang bisa mempengaruhi net income, maka sekarang kita sudah bisa mentotalkan dia atau mengadjust dari net income si Thorco ya. Kita adjust dia, kita cari tahu berapa adjusted net income-nya. Angkanya adalah sebesar 845.000. Nah, ini sekarang coba teman-teman lihat lagi nih. Dari angka ini teman-teman wajib tambahkan juga income dari subsidiary di atas nih yang sebesar 266.000. Teman-teman masukkan angkanya ke sini. Nah, kalau sudah, sekarang coba kita cari tahu nih berapa sih controlling interest dari si parent ya. Caranya adalah teman-teman tinggal jumlahin aja nih 845.000
teman-teman tambah sama 266.000. Oke. Nah, sudah selesai sampai di sini nih untuk pembahasan problem 3. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di soal ini tidak ada dividen yang dibagikan teman-teman ya. Karena tidak ada pembagian dividen baik dari sisi parent dan dari sisi subsidiary, maka teman-teman nggak perlu melakukan adjustment nih terhadap net income-nya parent ya, tidak perlu dikeluarkan dividennya. Tapi kalau misalnya ada dividen seperti problem 4 kemarin ya, yang dibagikan dari subsidiary kepada parent, maka wajib di-adjust nih net income-nya. Nah, dengan cara mengurangi net income-nya seperti itu. Oke. Maka dari itu di sini saya berikan catatan tambahan kecil di sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk pembahasan problem 3 sudah selesai sampai di sini. Nah, sekian video untuk hari ini ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan PC saya di line. Oke, sekian untuk video recording hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.